benar, akhirnya banyak juga yang mencap saya sebagai jurnalis yang punya kecenderungan membela Jessica gitu. Padahal kan kamu harusnya jurnalis netral dong gitu ya. Tapi saya mau jelasin bahwa jurnalis itu nggak netral. Kalau istilah ininya tuh jurnalis tuh nggak ada argonya. Kamu nggak boleh ngitung-ngitung waktu. Atau misalnya kamu kayaknya kamu cantik sih, tapi kayaknya bagusan kalau rambut panjang misalnya. Kan pilihan untuk kita berpenampilan atau jadi personality kita kayak gimana kan itu juga jadi perbincangan dari mereka yang nonton kita kan. Ya itu tadi satu yang tahu kenyamanan diri kita dan kebutuhan diri kita ya diri kita sendiri. Jadi orang lain ya cuma bisa menilai dari luar aja karena mereka kan nggak pernah ada di dalam sepatu kita. Jadi ya jangan biarkan orang lain mengajarkan kita cara untuk mengikat tali sepatu kita sedangkan mereka nggak pernah mencoba sepatu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke narasi inspiratif. Nah, kali ini aku akan membahas tantangan di dunia pekerjaan era milenial saat ini tuh semakin banyak aja ya guys. Nggak cuma kesehatan mental, tapi kita perempuan juga ada obstacles, salah satunya adalah pelecehan seksual. Dan ini nggak juga menutup kemungkinan ada terjadi di dunia pers bahkan. Nah, untuk itu kita akan bahas bareng-bareng secara lebih light, lebih ringan ya. Tapi insya Allah akan lebih deep juga pastinya. Bersama dengan sosok yang sangat inspiratif yang jadi salah satu orang yang ya inspirasi aku juga, salah satunya Kak Pristia. Ya, makasih udah diundang. Sama-sama kakak, aku yang makasih loh. Makasih banyak, suatu kehormatan loh seorang Kak Pristia tuh bisa hadir di naratif. Ya Allah. So senang bisa diundang ke sini lah. Oh jadi, iya. Jadi bisa sharing banyak dengan Masya Allah, alhamdulillah. Inara yang inspiratif juga loh. By the way, ini tuh aku baru episode keempat loh Kak. Wah, senang bisa jadi bagian dari awal-awal. Iya, perjuangan. Ya? Perjuangan naratif. Ya? Iya. Iya Kak, sebenarnya ini aku banyak banget nih list pertanyaannya, Masya Allah. Dan ada juga pertanyaan titipan juga dari netizen. Tapi kita akan bahas satu persatu nih Kak, kita akan kumpas tuntas. Kumpas tuntas nggak tuh? Iya. Ya, aku tuh penasaran banget nih sama Kakak sebagai seorang jurnalis nih, Masya Allah jurnalis senior. Kakak bisa nggak sih ceritain dong perjalanan Kakak meniti karir sebagai seorang jurnalis? Kaget juga ya denger kata senior ya. Senior kan soalnya kayak ngelihat sosok Kakak tuh orang tahu ini news anchor. Enggak. Senior tuh udah identik sama tua ya, jadi saya juga belum banyak tua, pengalamannya kan? maksudnya gitu. Ya. Iya. Oh, jadi awal mula jadi jurnalis ya. Iya. Awal mula jadi jurnalis sih sebenarnya nggak dicita-citakan gimana ya. Karena kan saya kuliahnya Fakultas Hukum justru. Oke. Fakultas Hukum, terus di kampus sering ikut kegiatan, salah satunya adalah kuliah umum. Kuliah umum tau gak sih? Kuliah umum punya kita semua satu angkatan atau bahkan beda-beda angkatan karena ada kuliah yang harus dosen diisi tamu. sesuai dengan SKS. Iya benar. Kewajiban. Dosen tamu terus data kita ikutlah semuanya. Terus seringlah dikasih kesempatan kan buat nanya kan? Oke. Buat nanya, terus dikasih lah kesempatan, ya Kak silakan nanya beberapa orang. Terus pada saat nanya sering banget di kuliah umum itu mereka bilang, kamu nanyanya kayak pembaca berita ya. Oh, mungkin saking kritisnya ya dan dalam gitu ya pertanyaannya ya. Nggak tahu faktornya apa, tapi mereka bilang kamu cocoknya jadi pembaca berita loh, mereka bilang gitu. Oh, I see. Tapi waktu itu belum kepikiran juga untuk jadi pembaca berita, tapi akhirnya ketemulah sama senior di TVRI Jawa Barat waktu itu karena saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ketemu TVRI Jawa Barat, mereka bilang, "Pris, ini isinya bapak-bapak semua loh, kalau yang isi talk show politik, isi talk show hukum tuh biasanya udah bapak-bapak banget kan. Terus kamu mau nggak ngisi gitu jadi talk show gitu." Akhirnya oh ya udah di sembari kuliah itu udah ngisi jadi host talk show gitu di TVRI Jawa Barat gitu. Terus makanya nggak mau sekalian baca berita gitu ya. Baca berita, akhirnya baca berita juga, baca prompter gitu ya. Itu pertama kali baca prompter, gini ya rasanya baca prompter, terus ada kamera, ada lampu dan lain-lain. Terus sampailah waktu itu masih TVRI Jawa Barat ya. TVRI Jawa Barat sampailah ada direktur utama TVRI Nasional waktu itu. Waduh, mau ada kalau ingat SEA Games 2011 di Palembang.
Wah, itu berarti event gede dong, ya Akhirnya ampun. dia mau milih beberapa presenter dari daerah, ada 4 dipilih untuk jadi presenter di Palembang waktu itu. Dipilih jadi presenter di Palembang, akhirnya siaran 120 jam. Karena waktu itu kita mecahin rekor, TVRI Nasional itu mecahin rekor 120 jam siaran, sampai balik ke Jawa Barat lagi, tiba-tiba ada salah satu presenter TV nasional ketika itu, salah satu TV berita kontak saya pun kaget dia dapat nomor telepon dari mana. Dia bilang, "Pris, kamu mau join nggak ke salah satu stasiun televisi swasta ketika itu?" Terus saya bilang, "Oh, oke," gitu. Akhirnya saya cobalah. Akhirnya jadi seterusnya deh sampai saat ini jadi jurnalis ya, berarti total dari 2011 sampai berapa? Sampai 2024 sekarang berarti berapa? 13 tahun lah. Masya Allah, 13 tahun perjalanan karir tuh, Masya Allah. Oh, berarti Lama nggak sih itu? lama banget lah, Lama Kak. ya. Astaga, itu Masya Allah, itu luar biasa sih menurut aku. Betapa Kak Fristian tuh benar-benar konsisten gitu. Karena menjaga konsistensi itu kan yang susah. Sebenarnya sih berkali-kali berniat untuk, adalah pasti kejenuhan kita ya ketika kerja ya. Mungkin Inara juga pernah ngalamin Iya, itulah. iya. Sesuatu yang kita suka banget tapi kadang-kadang ada kejenuhan gitu karena Kok gini terus ya? Gitu ya? kayak ya fasenya kan berulang terus Heeh, ya. heeh. Beberapa kasus atau beberapa peristiwa penting itu kan gak setiap hari ya. Iya. Ada saat bener-bener bosen banget, ada berpikir untuk ya udahlah jadi lawyer aja, kan punya latar belakang hukum. Udahlah jadi lawyer. Tapi tiap kali udah mau mikir mau tar lagi nih mau jadi lawyer, tar lagi nggak jadi. Pasti adalah jalannya untuk balik lagi nih, pindah, entah itu pindah TV kek atau dapat pekerjaan baru yang masih terkait dengan dunia jurnalistik. Kayak nggak bisa keluar dari dunia ini deh kayaknya, nggak direstui sama semesta kayaknya. I see. Tapi aku juga pernah sih ngerasa kayak gitu. Oh ya? Iya. Kayak, ya kita pengen menjadi sesuatu, tapi kok kayak kita ngerasa kayak susah banget untuk ke arah sana gitu. Kayak diseret lagi ke sini lagi, ke entertain lagi. Ya udah akhirnya berpikir untuk kayak, ya jalan rezeki dari mana aja lah, ya kan, yang penting halal, yang penting berkah dan bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Nah itu kayaknya penting, poin terakhir ya. Iya. Jadi berkah buat banyak orang. Jadi kayaknya memang dunia jurnalistik ini kan punya peranan sangat penting banget ya Iya. buat perkembangan siapapun yang kasih kita salah kasih berita, salah kasih informasi, TV-nya isinya bapuk-bapuk tuh informasinya ya Bapuk. bakal bapuk juga nih generasi kita kan. Jadi Betul. sebenarnya tanggung jawab jadi jurnalis tuh besar sekali sebenarnya, Iya. nggak boleh hanya sekadar jadi pekerjaan, tapi syukurlah dalam perjalanan waktu tuh kan sempat sedih ya saya juga tetap mencintai bidang hukum nih, tapi akhirnya tuh sama perjalanan waktu yang saya bilang tadi ya, selalu ditarik lagi ke dunia jurnalistik akhirnya, tapi banyak sekali titik-titik pertemuan antara dunia jurnalistik sama dunia hukum yang saya cintai juga. Jadi yang nggak jauh-jauh juga, akhirnya saya ya liputannya masih tetap tentang kasus-kasus hukum atau masih tentang DPR, masih tentang ya presiden, nggak jauh juga dari pelajaran hukum. Jadi sebenarnya sih hanya menjalani belajar hukum lagi tapi dengan di bidang yang lain gitu kayak jurnalistik ini. Jadi nggak benar-benar melepaskan hukum juga sih. Iya sih. Dan menariknya adalah Kak Fristi di sini walaupun tidak menjadi seorang lawyer, tapi Kak Fristi bisa menyampaikan wawasan yang Kak Fristi punya mengenai dunia hukum ke khalayak orang banyak dan di jalur jurnalis gitu, bukan di jalur dunia pergosipan atau dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi lebih menurut aku jauh lebih valid kali ya informasinya ya. Akhirnya gitu, jadi misalnya kayak sederhananya misalnya kayak ada kasus hukum nih sama artis misalnya atau public figure, akhirnya kita nggak salah tuh nyampein informasi bahwa dia udah jadi tersangka, padahal dia belum jadi tersangka. Ya saya bisa kan, baru diperiksa pertama kali kan nih, baru dia juga diperiksa pertama kali kita udah bilang dia udah, padahal baru jadi saksi nih. Tapi bagi orang yang mungkin nggak mengerti hukum, dia akan bilang bahwa udah jadi tersangka, padahal beda banget ya namanya status tersangka dengan saksi misalnya. Kayak gitu itu ya bisa lah dihindari kesalahan-kesalahan gitu sih. Wow, keren. Keren. Dan luar biasa loh, ini kita pertanyaan nomor 1 langsung loncat ini ke nomor 3. Karena 1 dan 2 ini sudah termasuk, sudah include di dalamnya. Alasan kenapa Kak Fristi memilih jurnalis untuk menjadi profesinya. Gitu ya, ini mungkin karena host juga kali ya. Udah gak perlu kami tanya, udah ngobrol aja cerita. Enak ya, meringankan beban tuan rumah. By the way, ini aku masuk ke nomor 3 aja ya. Oke. Nah, dari sekian banyak kasus, liputan dan wawancara, mana yang menurut kakak paling menarik untuk dibahas, paling berkesan, paling mind blowing?
Kayaknya perjalanan jadi jurnalis itu kayak setiap hari tuh nggak bisa satu hari itu dikatakan lebih baik dibanding dengan yang lain ya. Karena semua kasus atau semua peristiwa itu penting banget. Tapi kalau harus memilih, ya kasus Jessica Wongso sih. Karena kasus Jessica Wongso itu menurut saya nggak hanya mengaduk-aduk, apa namanya, perasaan saya sebagai jurnalis secara profesional, tapi juga sebagai manusia secara personal gitu ya. Karena di situ ada gak hanya kasus hukum, tapi di situ juga ada sosok keluarga korban yang kehilangan nyawa anaknya. Di situ ada sosok keluarga terduga pelaku dalam hal ini Jessica dan keluarganya. Ada pengacara, ada masyarakat, ada kita semua tuh. Jadi kompleks banget nih. Ya, melibatkan banyak elemen. Kompleks banget. Jadi ya Jessica Wongso sih yang paling berkesan dan makanya yang membuat saya sampai hari ini gitu ya, setelah 8 tahun kemudian saya masih tetap masih ingat, mungkin Jessica dapat pembebasan bersyarat, saya masih menjadi orang yang pertama berdiri di pintu lapas untuk nyapa Jessica gitu ya. Dan dia juga bilang bahwa wah kaget juga dia bilang kok lihat pertama mukanya Christian, dia bilang gitu ya, setelah kita ngobrol santai ya. Tapi saya mau bilang disitulah kenapa apa ya, kemampuan untuk jadi jurnalis itu nggak hanya diukur dari kemampuan, kalau saya jurnalis TV berarti kemampuan untuk bicara depan kamera, terus ceritain ya, storytelling yang bagus, valid datanya, tapi juga ada sisi kemanusiaannya gitu. Karena untuk menempatkan diri di tengah banyak orang yang bilang Jessica salah atau tidak salah gitu ya, itu tuh juga sebuah pergumulan yang luar biasa loh untuk bisa ngambil posisi itu gitu. Makanya kan ketika diwawancara di dokumenter Netflix, menurut saya punya kewajiban untuk sebagai seseorang yang punya kesempatan melihat Jessica dari sisi yang lain untuk menyampaikan itu. Meskipun itu melawan arus publik yang arus pendapat publik yang mungkin masa sih hasil asesmen psikologinya lain kok gitu. Dan pasti akan ada konsekuensi yang harus kakak terima dari melawan opini publik. Bener, akhirnya banyak juga yang mencap saya sebagai jurnalis yang punya kecenderungan membela Jessica gitu. Padahal kan kamu harusnya jurnalis netral dong gitu ya. Tapi saya mau jelasin bahwa jurnalis itu nggak netral. Jurnalis itu independen. Independen itu kan berarti kita bebas menentukan keberpihakan kita ke sebelah mana nih. Keberpihakan kita apa? Kebenaran. Kebenaran yang mana ya? Beberapa hal yang saya sampaikan dari sisi yang mungkin orang lain udah nutup mata tuh gara-gara lihat Jessica, maksud sih kayak pendiam banget, nggak ada nangis-nangisnya sih di sidang dan lain-lain. Kalau saya karena saya mendekati dia dan mendengarkan dan menanyakan kepada dia secara langsung, kenapa sih nggak nangis di ruang sidang? Wah, itu semua di live-in sama semua TV. Terus kalau mama bisa lihat dia nangis, orang tua jauh pasti akan lebih drop kalau dia nunjukin. Tapi kan kemudian istilah psikologinya tuh self defense mechanism dia itu kemudian dipersepsikan sama penonton bahwa gila ya, berdarah dingin banget lu di dakwa 340 loh pembunuhan berencana, terus lu diam-diam aja gitu di ruang sidang gitu, nggak ada tangisan, nggak ada air mata. Tapi bagi dia itu kan bagian dari self defense mechanism dia untuk melindungi dia dan keluarganya dia gitu. Jadi nah itu yang menurut saya ya salah satu hal yang challenging banget ya untuk bisa berada di posisi lain selain dari opini publik. Karena kalau ya kamu ngikutin apa opini publik sih mungkin itu zona nyaman banget ya, tapi tapi jadinya subjektif. Ya betul. Jadi subjektif. Saya mau bilang bahwa justru objektivitas saya akhirnya terbukti kayak kemarin mungkin Nara dan teman-teman yang nonton ikutin gimana Jessica bisa bebas karena ditulisin salah satunya adalah Jessica selama 8 tahun berada di lapas Pondok Bambu itu berkelakuan baik sehingga potongan masa tahanan itu 4 tahun 9 bulan. Akhirnya saya mau bilang bahwa penilaian saya dulu yang hanya sesekali ketemu Jessica nih, nggak yang benar-benar menghabiskan waktu berhari-hari tinggal bersama dan tahu dan mengamati gimana kondisi dia dan lain-lain, akhirnya tervalidasi dong dengan penilaian dari petugas lapas. Karena kan bayangan 1 tahun itu 365 hari, 366 hari kali 8 tahun. Itu dinilai loh tiap hari. Nggak mudah loh untuk orang bisa menutupi sekian lama identitas asli dirinya. Iya, makanya banyak yang nanya saya gini, berarti apakah benar dia berkepribadian ganda gitu? Berkepribadian ganda. Setelah saya riset kepribadian ganda itu butuh butuh pengobatan untuk bisa orangnya secara konsisten bisa dalam kondisi yang stabil ya. Jessica enggak dong, di selama masa 8 tahun dia ada ada pengobatan. Kalau ada pengobatan berarti dia nggak dapat
remisi. Iya. Karena pasti ada pelanggaran yang dia lakukan. Itu sih yang challenging, yang lainnya ya saya lebih banyak ditugaskan untuk kayaknya waktu dulu tuh namanya koordinator liputan udah nggak lihat gender ya, kayak ada kebakaran tengah malam gitu ya, ada dikirim ke kalau kita tuh dulu ada gerakan Aceh Merdeka atau sekarang ada Papua Merdeka, saya sempat dikirim ke Filipina gitu ya. Saya ya hampir 20 hari lah di Filipina, ada 14 anak buah kapal kita warga negara Indonesia yang diculik, terus saya ke tempat mereka diculik gitu ya. Masya Allah. 8 jam ferry untuk bisa hanya berdua sama kameramen. Ya kayaknya syukurlah kalau di dunia kerja saya sendiri, ini mau poin ke berapa tuh pertanyaannya? Di dunia kerja saya sendiri saya nggak mendapatkan diskriminasi diskriminasi dari tempat kerja yang karena kamu cewek kamu nggak boleh dapat pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan sama laki-laki. Enggak sih, syukurlah kayak menurut saya itu koordinator liputan saya waktu itu tuh nggak mempertimbangkan dan nggak melihat saya sebagai ini kayaknya nggak bisa deh lu di sini. Enggak, malah justru kalau ada kebakaran ya, banjir tuh panas-panasan, sidang Jessica aja tuh bisa berjam-jam ya. Saya mungkin pulang ke rumah itu hanya 3 jam kali kalau sidangnya Jessica selama 3 bulan. Belum lagi setelah proses di Polda Metro Jaya tuh saya kayaknya pulang itu hanya buat mandi dan akhirnya berangkat lagi ke kantor. Itu kayak koordinator liputan nggak melihat saya, kayak kamu perempuan butuh me time ya, nggak lihat begitu. Saya tetap ditugasin aja tuh kayak. Oke. Syukurlah nggak ya kalau saya. Iya. Ya berarti bagus dong, berarti mereka bisa menilai bahwa memang kakak ini kompeten gitu. Syukurlah berdasarkan kinerja gitu, tapi itu nggak bisa digeneralisir ya, karena ada juga teman-teman kolega saya yang akhirnya mendapat diskriminasi. Misalnya ada juga kebijakan yang menghambat, jangan banyak deh perempuan, soalnya nanti hamil, taruh cuti kan, hamil. Atau karena presenter juga, saya selain jadi jurnalis di lapangan juga jadi presenter, ntar kalau dia hamil, berat badan naik, nggak bisa lagi balik layar gitu. Atau karena dia menikah, maka dia diminta cerai, diminta untuk keluar dari pekerjaannya. Nah, itu begitu-begitu kan banyak sekali pertimbangannya yang akhirnya membuat mungkin perusahaan-perusahaan mempertimbangkan untuk nggak terlalu banyak terima cewek sih sebagai jurnalis. Oke. Wah. Dan itu terjadi sampai sekarang? Ada, masih terjadi. Termasuk juga pelecehan seksual yang dialami sama teman-teman perempuan. Karena kan kalau pekerjaan, perlu dipahami bahwa pekerjaan sebagai jurnalis itu nggak hanya datang nih, terus mungkin kalau Inara kayak kemarin lah ada kasus yang membuat teman-teman jurnalis harus datang ke Inara tuh nggak hanya Inara datengin terus taruh mic atau dengerin Inara kasih pertanyaan. Enggak. Jauh dari semua itu, pekerjaan jurnalis itu adalah, kalau yang saya pahami, adalah berusaha udah kayak cenayang gitu loh. Sebelum terjadi peristiwanya kita udah harus tahu. Itu advance sekali jurnalis ya. Jadi kita tuh harus ketemu sama narasumber di luar dari jam kerja kita. Kita harus tetap jaga hubungan baik dengan siapapun. Makanya kan kalau ditanya tuh, kalau istilah ininya tuh jurnalis tuh gak ada argonya. Kamu gak boleh ngitung-ngitung waktu. Iya, betul. Kamu udah mau pulang deh, gak bisa. Kalau ada 26 jam mungkin waktu kerja 26 jam. Harus dipakai. Karena kan gak hanya bikin berita nih pekerjaan jadi jurnalis itu ya, tapi deket sama narasumber. Narasumber lebih percaya kita dibanding dengan yang lain. Ada banyak TV tapi narasumbernya lebih milih, gue mau bicara sama lo deh, hanya sama lo aja. Yang lain gue gak mau. Itu tingkatan tertinggi. Kemarin makanya saya sangat bersyukur Jessica lebih memilih untuk kan banyak tuh viral ya. Ini podcastnya kira-kira Jessica masih keluar podcast sama siapa ya? Ya syukurlah Jessica mau podcast dengan saya. Karena dia ngerasa ada kedekatan secara emosional sama kakak. Mungkin ya, saya nggak nanyakan secara langsung, tapi dia udah bersedia, saya udah sangat bersyukur banget. Iya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Tapi jangankan Kak Jessica Wongso, aku sendiri juga ngerasa nyaman kok ngobrol sama kakak. Oh iya, makasih ya. Iya. Bener. Terus bener tadi Kak, maksudnya tantangan pekerjaan buat kita nih perempuan di berbagai bidang pekerjaan, bahkan dalam dunia pers sendiri juga itu banyak sekali, termasuk salah satunya pelecehan seksual tadi. Itu menurut kakak gimana sih cara mengantisipasinya kita sebagai perempuan? Apakah kita ya udah kita maklumin aja lah gitu, karena kita memang ya minoritas lah istilahnya di dunia pers ya. Atau kita emang harus pick up dan kita harus tunjukkan bahwa kita nih emang kredibel gitu. Kayaknya Inara udah bisa menjawab ya. Iya, maksudnya ada orang yang takut gitu loh kalau nge-spill, karena kebanyakan kita perempuan jadi korban, malah kita sendiri yang disalahin. Kayak kamu kali bajunya yang gini-gini, kamu kali kecentilan, makanya kamu jadi ngegoda orang. Jadi kita lagi perempuan yang disalahin. Menurut kakak tuh gimana sih Kak sebenarnya?
Satu itu udah kebablasan satu ya, kebablasan melihat dan Kebablasan. langsung bilang bahwa perempuan itu udah pasti salah. Iya. Meskipun ya, saya dalam posisi yang bisa jadi ada kontribusi perempuan. Iya. Karena saya juga menemukan gini, kan tadi saya bilang bahwa pekerjaan jadi jurnalis itu nggak hanya bikin berita terus tayangin, tapi kita harus ada kedekatan dengan narasumber dan lain-lain. Ada juga yang perempuan yang merasa bahwa cara dia dekat dengan narasumber itu adalah dengan centil. Oh iya. Ada juga ngomongnya lenje-lenje lah, ada juga, itu fakta loh. Astagfirullah. Itu fakta, serius itu fakta. Di samping dengan banyak juga ya yang profesional ya, karena Iya, mungkin iya, karena dia pintar, narasumbernya nyaman sharing dengan jurnalis ini, dan mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bikin narasumber ini lebih milih jurnalis yang ini. Tapi ada juga, itu nggak bisa saya juga nggak mau menutup fakta itu ya, bahwa karena dia cantik, karena dia menarik, ada satu kejadian. Teman saya dia terpilih jadi putri intelijensia. Dia ikut Putri Indonesia. Dia cantik sekali, kalau lihat dari jauh potongan model lah, tinggi semampai. Kamu bisa tahu lah gimana teman-teman yang ikut beauty pageant itu kan pasti cantik-cantik sekali. Dia jadi jurnalis di tempat saya kerja dulu, dia jadi jurnalis. Banyak yang akhirnya tuh menurut saya menjudge dia dari cover. Menjudge dia dari cover, oh nggak mungkin nih bisa nih orang nih, nggak Paling mungkin ngandelin lah. Paling juga centil-centil. cantik doang nih, bla bla bla. Tapi itu terjadi, maksud saya gini, penampilan menarik itu juga adalah salah satu faktor yang membuat dia mendapatkan narasumber. Ada satu momen di DPR, nih ada satu politisi lah yang mau kita kejar. Nih jurnalis-jurnalis lain-lain udah lepek banget nih, udah lepek banget, serius, udah lepek banget, udah nunggu-nunggu, Pak kita wawancara dong Pak, gitu. Enggak, udah gitu, moodnya nggak bagus. Tiba-tiba dia muncul, teman saya nih yang 9 tadi, dia ikut Putri Indonesia, Pak mau wawancara dong, dengan caranya ya dia, balik tuh narasumber, kamu mau nanya apa? Itu benar-benar tuh ya, judge the book by its cover. Kamu mau nanya apa? Dia kaget dengan pertanyaan, semua teman-teman wartawan ikut gitu ya, jadi ibaratnya numpang dengan karena narasumbernya langsung balik kanan, balik lagi untuk, kamu mau nanya apa? Coba, ayo nanya apa? Dia udah ngasih pertanyaan, semua teman-teman wartawan juga nanya. Jadi saya mau bilang poinnya gini, kita nggak bisa menjudge cara setiap orang, termasuk jurnalis-jurnalis perempuan untuk mendapatkan berita, Yes. atau bisa dekat dengan narasumber. Asal bagi saya tolok ukurnya adalah kamu tetap menjaga profesionalitas. Asal jangan kemudian kayak dulu kalau di luar negeri, saya nggak tahu di Indonesia ya. Di luar negeri kan sampai mudah ada skandal, ada hubungan personal dengan narasumber atau dengan pejabat tertentu antara news anchor-nya atau jurnalisnya dengan pejabat misalnya. Saya nggak tahu di Indonesia terjadi apa enggak ya, karena saya harus riset lagi gitu ya. Tapi cerita-ceritanya ada katanya begitu Tapi ya akan balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Sama seperti cara Inara untuk saat ini memilih dengan jalan hidupnya, dengan segala pilihannya, kan Inara akhirnya sangat sadar memilih itu ya. Dan saya harapkan teman-teman jurnalis perempuan juga ketika memilih cara untuk menjalani dan mendapat pencapaian di dunianya sendiri nih sebagai jurnalis, itu benar-benar dipikirin ya, jangan sampai kemudian mengorbankan banyak hal dari hidup kita gitu ya, sekedar untuk jadi jadi dapat berita gitu. Iya betul. Kita harus bermartabat juga lah. Benar itu, kita harus bermartabat, jangan sampai tiba-tiba udah dalam tanda petik ya, udah jual tampangnya lah, ya kan, jual tampang, yang sampai sih, karena agak berbeda antara jurnalis cowok sama jurnalis cewek ya. Kalau jurnalis cowok itu mungkin kan orang datang langsung, jurnalis ya mau nanya ya, pertanyaan apa. Tapi kalau cewek pasti mereka kayak cakep ya, atau apalagi jurnalis televisi. Iya, betul. Jadi biasanya Inara mungkin bisa tahu sebagai joke saja nih. Jadi kalau lagi di lapangan itu antara jurnalis cetak, jurnalis media online sama jurnalis TV katanya sudah bisa terpetakan. Oh gitu. Dari mana? Dari mana coba? Dari fisiknya. Biasanya jurnalis cewek perempuan karena dia diproyeksikan jadi presenter, biasanya dia secara look jauh lebih representatif. Biasanya begitu. Dan karena dia representatif, banyak orang percaya Inara. Ini perlu kita bongkar pemikiran ini, bahwa kalau cantik itu biasanya nggak pintar. Iya. Ya nggak sih? Pokoknya yang cantik perempuan yang pintar biasanya itu buluk. Enggak juga ya? Enggak juga ya? Karena saya juga mengenal banyak perempuan cantik-cantik banget, termasuk Inara gitu ya. Masya Allah. Inara tuh
pinter sekali gitu, menurut saya cerdas ya, cerdas. Kalau pinter kan secara akademik ya, Iya. cerdas menurut saya. Jadi jangan dijudge juga bahwa dengan Inara look begini tuh si Inara itu nggak pintar gitu, nggak cerdas gitu ya. Jadi ya menurut saya itu Masya juga Allah. perlu kita bongkar ya. Iya Mulai benar. dari naratif ini kita bongkar lah. Tolong jangan ada ya tolong. Jangan ada diskriminasi terhadap kita perempuan. Ya benar. Yang kebetulan memang dikasih anugerah lebih sama Allah terhadap Ya itu fisik kita. secara fisik gitu. Iya, bukan berarti kita akhirnya menjadi orang yang malas gitu untuk mengupgrade kita punya kemampuan berpikir ya. Tuh catat tuh. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini karena banyak banget pertanyaan yang sudah di check off. Jadi aku bingung nih. Oke, sebagai seorang jurnalis yang memang sudah banyak nih pengalamannya nih Kak. Bagaimana menurut pendapat Kakak nih dari pandangan Kakak banyaknya di era saat ini yang orang-orang pada bisa semua orang menjadi jurnalis warga? Ya itu nggak terhindarkan ya. Bahkan sekarang itu justru kami jurnalis itu tuh kalah cepat Wow. sama netizen. Betul. Nah, jurnalis warga gitu ya. Mungkin Atau FYP. tiba-tiba udah FYP aja. Bahkan kadang-kadang tuh jadi sumber berita tuh. Iya. Apa postingan-postingan orang-orang. Iya. Karena jadi kami harus beradaptasi dengan kondisi itu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita ambil sering lihat nggak kalau di beberapa media tuh sumber IG siapa gitu, sumber TikTok siapa gitu, itu dinaikin sama media-media yang kredibel yang punya brand besar gitu. Karena tapi itu udah nggak terhindarkan karena kan kami pasti kalah cepat. Semua orang sekarang beda sama zaman dulu tuh yang punya akses ke media itu hanya media-media besar dong. Sekarang kan semua orang berapa menit sih kamu bikin IG? Iya. Berapa menit sih kamu bikin TikTok dan lain-lain, semuanya bisa. Dan justru ketika mereka lagi di jalan, lagi nyetir kayak tiba-tiba lihat orang berantem aja seset di Kita videoin, semudah terus masukin ke dalam media sosial. Jadi warga itu jauh lebih cepat. Jadi makanya kan sekarang juga di era sekarang kita dibawa untuk kolaborasi deh, nggak usah bersaing. Jadi menurut saya media-media juga akhirnya menempatkan diri jurnalisme warga itu ya, citizen journalism itu sebagai mitra. Bahkan kan kita naikin, kita sebutin sumbernya, karena kalau kamu mau melawan mereka nggak mungkin dong. Mereka ada di mana-mana, mereka paling cepat, mereka yang ada di tempat kejadian perkara. Mereka, kita lagi nyari namanya Inara Rusli, mereka yang tahu tiba-tiba lagi belanja di di supermarket, kamu di videoin. Dan gerak pergerakan mereka ya sporadis. Iya di sini nih, nggak mungkin dilawan. Akhirnya sekarang tuh media-media brand besar ya, perusahaan pers itu hanya menjadi, bukan hanya sih, karena ini berat sekali tugasnya, jadi validator namanya. Jadi setelah mungkin teman-teman penonton nonton nih, lihat di media sosial, biasanya nyari tuh, udah tayang nggak ya di Kompas TV, udah tayang nggak ya di TV One, udah tayang nggak ya di Metro TV, atau udah ada nggak ya di detik.com, untuk jadi validasi apakah benar nih berita ini gitu. Iya sih, benar juga. Jadi nggak apa-apa, justru terbantu. Malah bagus. Justru terbantu. Tapi ini balik lagi pesan buat netizen nih, jangan sampai kemudian percayanya sama jurnalisme warga, tetap harus diverifikasi ya kan. Nonton di media-media besar gitu. Karena pasti informasinya akan digali lebih dalam lagi dan lebih valid ya kan. Oke, supaya nggak kemakan hoax lah ya. Betul. Tiba-tiba nanti udah FYP, tahu-tahu ternyata nggak begitu jalan ceritanya, plot twist. Korban banyak ini. Korban nggak tuh? Nih Kak, di setiap bidang pekerjaan kan pasti banyak aja tantangannya ya. Termasuk salah satunya yang bisa mempengaruhi kita punya kesehatan mental. Dan nggak bisa dipungkirin juga bahwa di bidang pekerjaan Kakak juga pasti ada aja nih obstacles-nya, tantangannya yang mana bisa mempengaruhi ya kesehatan mental Kakak. Gimana Kakak bisa mengelola Kakak punya kesehatan mental di tengah-tengah tuntutan untuk tetap profesional? Sebenarnya itu berat sekali ya, karena kan tantangan atau target itu banyak banget. Ya kan, mungkin kita berdua beririsan di karena sedikit banyak karena jurnalis televisi jadinya ke public figure, kita tampil di TV dan lain-lain. Satu judgement, ketika menghadapi judgement kita tampil di publik gitu ya. Baru misalnya kayak pilihan baju, makeup hari ini gimana, kelihatan ngantuk, belum lagi itu penonton ya, belum lagi tim sendiri di internal nih, kok kamu kurang bagus ya pertanyaannya hari ini, kamu kayaknya kurang tajam deh, kamu kayaknya kurang tahu dibanding dengan presenter yang ini, atau kurang tahu dibanding dengan jurnalis yang ini, kamu kurang tajam dan lain-lain. Dan gak enak banget rasanya dibanding-bandingin. Itu yang terjadi, dan itu bayangkan terjadi setiap hari. Serius, terjadi setiap hari.
mulai dari kamu jadi jurnalis junior ya, kamu harus terima bahwa kamu hanya dikasih tugas yang tanda petik ya lebih ringan dibanding dengan yang lain. Padahal kamu pingin di tempat yang mungkin liputan yang bagus dong, yang kasus yang gede dong gitu. Itu tuh itu bener literally tiap hari kamu harus menghadapi itu. Belum lagi namanya ini ya, makeup artist nih lagi, bagus tahu kulitnya, kamu kulitnya nggak bagus ya, bagusan tau nggak presenter yang ini. Bisa mempengaruhi kita kan. Bagi kita udah mau siaran nih, itu udah mau siaran. Ada aja ya mood kita dibikin ngedrop. Atau kita kan biasa pakai ini ya, pakai earpiece gitu kan mau siaran kan. Kamu kayaknya lagi gemukan deh. Udah mau siaran coba. Jadi itu benar-benar tantangan setiap hari. Karena kalau kamu nggak bisa mengelola itu dengan baik, kok bisa gila. Betul. Apalagi kita cewek overthinking. Dan kepercayaan diri pasti akan benar-benar turun banget, kepercayaan diri benar-benar turun banget. Belum kalau kita emang lagi high. Emosi tinggi ya kan. Terus ya namanya kita manusia kadang-kadang ada patah hatinya, ada sedihnya, ada ini, dan itu harus pasti sedikit banyak akan berpengaruh sama penampilan kita ketika ada di publik gitu ya, mau ada di layar atau lagi jalan liputan. Kadang-kadang kita nggak mungkin stabil setiap saat, itu manusia ya soalnya. Jadi semua itu tuh jadi hal yang harus dikelola tiap hari. Bayangkan mungkin ada bahkan kejadian ada satu presenter di TV tetangga gitu ya, tempat saya kerja dulu, TV tetangga tapi ya. Jadi dia dapat lagi duduk tuh di meja siaran lagi live. Terus tiba-tiba dapat WhatsApp gitu atau BBM ya. Zaman itu apa? Pokoknya dapat pesan lah. Suaminya menceraikan dia, coba kan. Dia nangis, dia keluar. Jadi dia nggak muncul lagi, hanya satu presenter cowok terus yang siaran. Jadi bayangkan tuh ada kehidupan pribadi ya, ada kehidupan profesional yang menuntut kita untuk sabar karena gini, setiap orang itu kan daya intelektualnya kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang dia bilang kamu pertanyaannya jelek, padahal otaknya aja nggak nyampe misalnya. Bisa jadi ya karena mungkin keterbatasan dia. Kamu kayak kurang cakep, menurut saya lebih cakep ini. Tapi nggak tuh dibanding-bandingin. Terus setiap hari itu harus dikelola. Sampai akhirnya saya menemukan satu hal yang mantra untuk bisa berdamai dengan semua itu ya. Akhirnya adalah nggak ada yang lebih nyaman dan bisa membuat kita menjalani sesuatu itu dengan baik selain balik lagi ke kenyamanan kita sendiri gitu. Kenyamanan kita sendiri termasuk misalnya kayak saya pribadi pasti yang jadi pertanyaan dari misalnya kalau ketemu ibu-ibu langsung di luar dari layar ya pasti kayak oh aslinya masih muda ya misalnya, oh berarti di layar kelihatan tua dong. Iya. Jadi mikir ke sana kita ya. Kan, berarti iya dong, berarti oh yaudah pas balik make upnya dong jangan tebel-tebel dong gitu lah misalnya. Atau misalnya kamu kayaknya kamu cantik sih, tapi kayaknya bagusan kalau rambut panjang misalnya. Kan pilihan untuk kita berpenampilan atau jadi personality kita kayak gimana kan itu juga jadi perbincangan dari mereka yang nonton kita kan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh, sampai saya bilang bahwa ya saya sih lebih milih saya nggak memilih untuk cantik ya, saya memilih untuk nyaman untuk nyaman dengan diri sendiri. Dan sampai saat ini sih ya pilihan itu terbukti baik-baik aja, terbukti benar dengan saya tetap terus melangkah di dunia ini. Kamu harus tutup mata, bukan kamu tertutup sama pendapat orang ya, atau masukan dari orang, tapi kamu harus balik lagi, tarik diri ke ruang yang sunyi untuk menanyakan pada diri sendiri bahwa apakah kamu nyaman sama itu gitu. Karena kan pasti semua orang, kayak kamu cocok kan rambut gini deh, kamu harusnya kayak gitu, kayak gini. Kamu tuh harus ngikutin si A, tau gak? Dia tuh lebih bagus. Udah balik lagi, tarik lagi ke ruang yang sunyi bahwa apakah saya nyaman apa sama diri sendiri apa enggak. Karena menurut saya sih satu-satunya cara untuk berdamai dengan semua itu adalah balik lagi ke diri sendiri. Apakah kamu menerima diri kamu sendiri apa enggak. Ini sebenarnya yang cocok ngomongin itu dia. Bener lagi. Iya kan? Cocoknya Inaran nih, bukan saya. Apalagi waktu awal aku pakai hijab. Wah, itu banyak banget. Kamu tuh lebih cocoknya kelihatan rambutnya, tau nggak? Rambutnya tuh bagus gini-gini. Kamu tuh nggak cocok tau nggak gini-gini hijabnya tuh. Apalagi dulu waktu aku awal hijabnya panjang. Wah, itu lebih banyak lagi ya. Kamu tuh kayak emak-emak tau, emang emak-emak. Kamu tuh kayak ibu-ibu tuh, emang ibu-ibu. Iya kan, banyak judgement yang akan bilang gitu, seolah-olah mereka lebih tahu ke kamu. Tapi kamu waktu itu, saya nanya balik kan juga. Tapi waktu itu kamu dealnya gimana? Berubah dari hijrah dari nggak pakai hijab ke pakai hijab? Ya itu tadi satu yang tahu kenyamanan diri kita dan kebutuhan diri kita ya diri kita sendiri. Jadi orang lain ya cuma bisa menilai dari luar aja karena mereka kan nggak pernah ada di dalam sepatu kita.
Jadi ya jangan biarkan orang lain mengajarkan kita cara untuk mengikat tali sepatu kita sedangkan mereka nggak pernah mencoba sepatu kita. Kan super sekali. Super sekali ya tuh. Super sekali. Tuh, Inara nggak ada yang cocok jawab pertanyaan itu, tau nggak? Oke, berikutnya adalah banyak stigma negatif nih Kak terhadap perempuan yang memprioritaskan karir ketimbang menikah. Kakak sependapat nggak sih bahwa kita ini perempuan hanya boleh memilih salah satu aja, karir atau ya nikah harus tinggalin karir, kalau sudah berkarir ya udah lupain yang lain gitu, keluarga. Sistem atau dunia kerja kita sepertinya menuntut demikian ya. Menuntut demikian apa artinya ya, pertanyaannya konteksnya apakah harus memilih karir atau keluarga gitu. Sepertinya demikian karena kan kalau kita berkarir dan biasanya yang bisa sampai jenjang tinggi itu adalah orang-orang yang akhirnya harus memprioritaskan waktunya buat karir ketimbang keluarga. Itu banyak juga. Jadi hanya sedikit sepertinya yang kita bukan tidak tanya ya. Yang sedikit sepertinya yang berhasil punya quality time dengan keluarga, orang-orang terkasihnya itu selain karirnya, di satu sisi karirnya bagus gitu, jarang banget lah. Karena kan hanya 24 jam nih, kita hanya bisa hadir di satu ruang dan waktu. Nggak mungkin kita cloning ya. Kamu bisa habisin waktu sama Starla dan anak-anak gitu ya. Terus kamu juga tapi berkarir. Tapi enggak kan, harus dibagi gitu. Nah, akhirnya kemudian ada stigma bahwa ya kan, kalau perempuan yang jenjang karirnya bagus pasti disuka kalau ini ya mentingin karir ya gitu pasti. Atau misalnya kayak memilih untuk tidak menikah misalnya atau belum menikah di usia tertentu pasti kayak ini pokoknya kan milih nih kayaknya atau kamu lebih sibuk kerja ya. Sedangkan menurut saya tuh terlepas saya nggak mau masuk ke ranah nilai-nilai tertentu yang dipegang oleh setiap orang ya. Tapi saya mau bilang bahwa kadang-kadang menurut saya semua orang yang mempermasalahkan itu antara kita harus memilih karir atau berkeluarga, itu adalah orang-orang yang lupa bahwa esensi menjalani kehidupan adalah bahagia. Jadi malas banget saya kalau ketemu sama orang-orang yang nanya hal lain gitu. Selain kamu bahagia nggak sih, kamu ada nggak yang nanya bahagia? Iya betul. Seharusnya ditanya ke saya itu kamu bahagia nggak gitu ya. Bahagia bersama orang lain atau bahagia dengan diri sendiri ya. Itu tuh penting ya. Maksudnya karena menurut saya karena premisnya gini, logika nih. Karena premisnya gini, orang menikah itu kan ada dua probabilitas ya. Kayak Inara mengalami hal yang udah jadi pengalaman hidup gitu ya. Menikah ada probabilitas bahagia dan tidak bahagia. Ya nggak sih? Ketika tidak menikah ada probabilitas juga bahagia dan tidak menikah. Jadi menurut saya dari perspektif ini tuh dua pilihan ini sama nih. Tinggal kamu mau milih yang mana. Karena probabilitas sama, bahagia tidak bahagia sama 50-50. Prioritasnya kamu apa? Dan menurut saya nggak bisa dibilang bahwa perempuan yang memprioritaskan karir itu salah. Karena bisa jadi kemudian kesempatan yang datang ke dia jauh lebih besar mengejar karir dibanding yang jauh lebih besar mengejar jodoh. Jodohnya mungkin baru lahir 10-15 tahun lagi atau lagi ada di mana gitu ya. Bisa jadi kan, bisa jadi. Jadi maksudnya nggak ada satu orang pun, balik lagi ke jawaban Inara tadi saya mau kutip ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjudge pilihan kita, pilihan personal terutama antara karir, memprioritaskan karir atau keluarga, selain diri kita sendiri. Makanya saya mau ajak semuanya kalau ketemu orang baru, tuh lo udah lama banget nggak ketemu orang tuh itu ditanya, bagaimana perasaan kamu? Kamu bahagia nggak selama ini gitu ya. Mungkin kita normalisasi itu kali ya, nanya belajar orang, berempati. Ketimbang kamu udah menikah, anaknya udah berapa? Pasti bertanya itu. Saat ketemu, anaknya udah berapa? Nggak punya. Udah menikah belum? Hah? Belum menikah? Kok bisa? Umur segini belum menikah? Ya setiap orang punya prioritas yang berbeda. Dan pasti punya personal reason yang menurut saya nggak perlu dan nggak wajib untuk di-share sama siapapun. Benar nggak? Keputusan-keputusan yang mungkin Inara ambil kan gak ada satu orang pun yang berhak untuk dapat jawaban dari Inara kecuali misalnya anak-anak dan keluarga terdekat yang nanti terdampak sama keputusan Inara sendiri kan. Jadi selama itu bukan urusan kamu, ya nggak apa-apa. Makanya saya juga lihat sih banyak sekali yang pasti menjudge bahwa perempuan yang bekerja itu yang nggak baik jadi ibu gitu ya. Sedangkan jadi ibu biasanya ini jadi ibu rumah tangga aja nggak punya value lain nih, nggak pintar, nggak punya skill dan lain-lain. Itu kayaknya harus dihapuskan ya. Karena saya percaya bahwa jadi ibu juga harus orang pintar karena ya ibunya Starla bisa sangat pintar karena ibunya juga sangat cerdas gitu ya. Berkarir juga begitu. Kayak kamu kalau nggak perempuan nggak pintar juga nggak akan bisa cepat juga naik karirnya lah.
ya nggak sih? Betul. Gitulah jawabannya. Iya, ya aku sendiri juga banyak banget dapet judgement dari netizen kayak, kok anaknya jarang diajak kayak gitu, kok anaknya jarang nongol sih gitu, jarang kelihatan di sosmed. Ya jarang kelihatan di sosmed bukan berarti kita jarang ngurusin anak kan. Maksudnya ada hal-hal yang menurut kita memang ini tuh privacy gitu. Ada hal-hal yang memang mau kita bagi gitu. Dan aku buktikan itu ya dengan ya kemarin dengan deep talk sama Starla bahwa orang-orang harus melihat bagaimana cara aku berkomunikasi sama anak. Deh, saya nonton itu ya, saya amazed banget sama Starla. Wah, Iya. apa pola critical thinking-nya, terus cara dia berlogika tuh mungkin bagi saya yang nggak punya referensi anak-anak seusia dia itu udah kayak gimana, kaget banget tau nggak? Kayak wah pinter banget nih Starla. Jadi logikanya bagus banget ya. Logika Starla itu saya nggak tahu gimana cara Inara Rusli mengajari anaknya buat punya critical thinking yang luar biasa, dan itu kan bekal dia buat dia ya saat dia jadi dewasa. Jadi maksud aku ada yang mau aku coba untuk edukasi netizen di sini adalah kita tuh sayang sama anak, bukan berarti kita tunjukkan itu dengan cara kita mengeksposur mereka. Karena memang menurut aku belum umurnya mereka untuk bisa terekspos dengan hal-hal yang berbau dengan ya dunia maya lah. Karena kan biar gimana pun dunia maya kan belum tentu apa yang terlihat itu yang terjadi yang sebenarnya di dunia nyata. Jadi menurut aku ya itu cukup dengan ya udah kehidupan nyata kita sehari-hari aja, yang penting cukup kita aja yang tahu aku sama anak-anak gitu. Orang lain nggak perlu tahu. Kalaupun orang lain harus tahu ya cukup kayak ya ketika aku lagi di talk sama Sarah gitu ada sisi edukatifnya juga kan. Jadi orang juga bisa melihat oh ternyata cara ngobrol sama anak yang baik itu seperti ini ya. Gitu, dua arah dan lain sebagainya. Terus ditempatkan setara. Kamu nggak ini loh, kamu kalau saya sebagai penonton podcast kamu dengan Inara dengan Inara, dengan Sarla ya, saya nggak melihat orang tua, makanya saya sangat kagum sama podcast itu ya pas nonton. Saya nggak melihat orang tua yang menempatkan anak itu subordinatif. Kamu menempatkan lebih tinggi kayak menggurui Starla tuh enggak. Jadi saya sangat-sangat amazed sama mengagumi itu ya, karena menurut saya wah enggak semua orang tua tuh cara ngomongnya ke anak tuh menempatkan anak itu setara sama kita. Saya dengarkan kamu gitu ya, kita diskusi, kamu punya pemikiran saya challenge, atau kamu pemikiran dari ibu kamu juga kamu challenge. Jadi itu contoh yang sangat baik sih. Equalism. Ada equal gitu ya, kamu menempatkan Starla itu sebagai teman diskusi, bukan anak yang harus kamu gini ya gitu. Itu hebat banget sih. Keren. Alhamdulillah. Keren. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari sekian banyak opini netizen dan warganet semua terhadap Kak Jessica Wongso, semuanya miring, termasuk dakwaan dari hakim. Dari majelis hakim mengeluarkan tuntutan hukum yang memberatkan beliau. Tapi dari sekian banyak orang yang berpendapat seperti itu dan memberikan dakwaan seperti tadi negatif, ada beberapa orang yang bisa punya pendapat yang berbeda, termasuk salah satunya Kak Fristi. Butuh menurut aku untuk bisa memiliki penilaian yang berbeda dari orang kebanyakan, itu butuh suatu kacamata kebijaksanaan yang memang bisa melihat satu fenomena ini dari bigger picture. Apa yang membuat Kak Fristi ini bisa menilai orang dari tadi yang aku bilang bigger picture? Itu kan butuh kebijaksanaan. Ada dua alasan, ada dua jawabannya. Satu, secara profesional memang kalau jurnalis itu namanya ada prinsip cover both side. Jadi mungkin kalau opini publik udah bilang si A ini jahat, si A ini udah bersalah, malah justru kalau kita sebagai jurnalis kita harus memberi kesempatan ke dia untuk mengenali dia lebih dekat, ngasih hak jawab ke dia dan lain-lain. Tapi terlepas dari posisi saya sebagai jurnalis yang harus cover both side ya ketika itu, dan itu tetap saya jalankan ya dengan meliput Jessica. Dan terus menurut saya itu udah annoying banget tau gak, dulu 2016 itu minta wawancara Jessica aja terus, minta wawancara mamanya aja terus. Mungkin bagi mereka waktu itu tuh itu mengganggu banget ya, apa sih dia suka minta wawancara, yang lainnya pada ini doang kok, keluarga doang, jaksa doang, pengacara doang, kenapa harus minta Jessica. Itu satu secara profesional. Tapi secara personal saya memang punya karakter dari dulu banget lah, entah dari mana datangnya pemikiran itu. Saya selalu kalau ketemu sama orang baru atau orang sudah lama pun, saya selalu menyiapkan dua ruang yang berbeda gitu ya, hitam dan putih, karena pasti setiap orang tuh punya sisi gelapnya, pasti punya sisi terangnya. Jadi nggak mungkin juga kita mengkultuskan orang bahwa orang ini udah paling suci sedunia, pasti nggak. Pasti dia ada
sisi-sisi negatifnya dia, dan saya harus menyiapkan ruang itu Iya. untuk melihat sisi negatifnya dia. Jadi ketika ada banyak orang yang selalu bertanya ke saya dari tahun 2016 nih, mau ketemu di mall, ketemu di lift, mau di podcast atau dimanapun, Fris, menurut kamu Jessica benar-benar bersalah apa enggak? Mereka tanya gitu ya. Satu, saya hanya bisa jawab pendapat personal saya kalau kameranya dimatiin. Dua, menurut saya nggak mau masuk ke bersalah atau enggak. Saya nggak mau masuk ke bersalah. Tapi bagi saya, experience saya, setelah waktu dulu masih saat sidang saya berinteraksi dengan dia, setelah keluar sekarang juga saya masih sering berinteraksi dengan dia. Dia orang yang baik, dia orang yang normal-normal aja, nice sekali, punya karakter yang baik, pintar, ya normalnya orang gimana sih. Jadi ya saya nggak punya alasan untuk menjudge Jessica aneh, satu seperti judgement orang-orang, atau kemudian balik lagi 2016 apakah Jessica bersalah atau enggak. Jadi bagi saya dua alasan itu ya, profesional saya memang harus cover both side, dua personal saya akhirnya punya kesempatan untuk mengenal Jessica, dan Jessica orang yang baik, orang yang dan baik itu tadi yang saya katakan divalidasi lo ya sama petugas lapas selama 8 tahun dia ada di dalam dengan pengawasan 24 jam. Ya, jadi akhirnya artinya ini bukan subjektivitas saya, tapi menjadi objektif karena ada penilaian, ada assessment dari pihak lapas Pondok Bambu tempat dia ditahan selama 8 tahun lebih, bahwa dia punya kelakuan baik, dia punya value, dia ngajar bahasa Inggris, dia orangnya bisa ngerjain administrasi, dia bisa ngikutin semua aturan yang ada di dalam dan lain-lain. Jadi menurut saya sampai di titik bahwa nggak punya alasan untuk menjudge Jessica sebagaimana kacamata mungkin kebanyakan orang, karena saya punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang yang hanya bisa melihat dia dari jauh. Saya punya kesempatan untuk berada dekat dengan dia, berinteraksi, makan bareng, kumpul bareng. Makanya kan saya baca tuh ini udah diajak kopi bareng belum? Saya ngopi, saya sering ngopi dengan Jessica beberapa waktu ini. Saya nggak menemukan alasan untuk punya pandangan yang sama dengan orang yang menghujat dia gitu. Jadi posisi saya di situ. Jadi ya itulah yang terjadi dari kacamata saya. Jadi saya mau bilang bahwa kalau orang lain menjudge Jessica dari jarak yang sangat jauh di sebelah sana, saya juga sebenarnya menjudge Jessica, ya kan? Saya dong menjudge Jessica, tapi di posisi yang sangat dekat dengan dia, saya berinteraksi dengan dia, dan saya punya pandangan yang berbeda bahwa dia orang yang baik-baik aja. Wow, keren. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih dari netizen. Pertanyaan terakhir. Salon langganannya gimana? Kayak harus salon langganan kan? Kenapa? Karena rambut. Iya, karena unik banget. Kakak memilih potongan rambut pixie cut. Karena nggak banyak perempuan yang memilih potongan pixie cut, dan orang penasaran kakak salonnya di mana. Jadi selama kan saya berambut pendek ini dari tahun sebelum tampil di TV lah, berarti lebih dari tadi berapa? 12 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Lebih dari 13 tahun saya udah berambut pendek ini. Dengan rambutnya nggak boleh panjang dikit, saya harus harus di potongan tertentu. Jadi saya 3-4 minggu sekali saya harus potong rambut gitu ya. Padahal lebih gampang tukang cukur aja ya di pinggir jalan ya kan, lebih gampang kan. Dan hanya ada 2 orang yang motong rambut saya memang selama beberapa belas tahun itu. Oh iya? Wah, nggak berubah. Hanya ada 2 orang. Satu lagi saya udah pindah lagi ke yang lebih muda karena orangnya udah tua juga, jadi dan sulit untuk nyocokin jadwal dengan saya karena dia juga bekerja, saya juga bekerja. Akhirnya sekarang ada salah satu salon bekerja di Jakarta Selatan, tapi poinnya benar, saya nggak pernah pindah tukang potong rambut. benar sekali tebakannya kayaknya. Saya nggak pernah pindah karena mungkin bagi orang yang lihat dari luar bahwa sama aja, lu dipotong sama siapa aja kayaknya sama aja, Fris. Tapi bagi kita yang menggunakan rambut ini ya, itu tuh beda kalau potong rambutnya bukan dengan tangan orang yang kita percaya gitu. Beda tuh kalau kita datang tuh sama orang yang kita percaya, kita tinggal duduk terus duduk sama handphone, udah selesai, udah gitu. Tapi beda kita udah worry banget. Saya pernah lagi di luar kota dan rambut saya udah lumayan panjang buat ukuran saya ya. Bukan buat ukuran umum, buat ukuran saya. Akhirnya saya harus ke salah satu salon di luar kota gitu ya, dipotong, dan menurut saya ya failed aja sih. Jadi akhirnya ya saya harus balik lagi ke 2 langganan saya itu, hanya ada 2 langganan saya sih.
Waduh, tanpa terasa ini sesi tanya jawab kita udah selesai nih. Alhamdulillah sesi naratif kali ini luar biasa banget. Aku dapat banyak pelajaran dari Kakak, bahwa kita harus bisa nyaman sama diri kita sendiri dan harus cukup tahu apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita dengerin pendapat orang kayaknya nggak ada habisnya ya, Kak, ya. Dan aku mau makasih banyak sekali lagi buat Kak Fristi udah mau bersedia jadi bintang tamu aku. Sama-sama, terima kasih udah Iya, diundang. teman-teman Nara Fems juga pastinya berterima kasih banyak karena mereka pasti akan dapat banyak sekali pelajaran di sini dan insight yang lebih mind blowing lagi dari Kak Fristi. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang-orang yang objektif dalam menilai orang seperti sebagaimana Kak Fristi bisa menilai orang dari sudut pandang yang lebih bijak. Terima kasih teman-teman Narafem semuanya yang udah ngikutin sesi episode 4 naratif kali ini. Sampai ketemu di naratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.